kasih Tuhan, berikan tepuk tangan sorak saya dahsyat. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan siang hari ini. Tuhan masih kumpulkan kami orang-orang muda yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Dan kami percaya nama-nama kami pun ada di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu siang hari ini. Dan sebentar Tuhan sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami, pribadi-pribadi yang Tuhan cintai. Urapi setiap kami Bapa. Ajari kami duduk diam seperti Maria, fokus kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa buat tim PAW, Tuhan berkati. Di mana mereka sudah melayani kami, membawa kami masuk ke ruang Maha Kudus-Mu pagi hari ini. Tambahkan urapan dan kuasa-Mu atas setiap mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Sekali kita tepuk tangan buat tim PAW kita. Haleluya. Shalom orang-orang muda yang dikasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mohon maaf saya gak ikut dari awal PAW-nya. Saya habis minum paracetamol. Tiba-tiba demam. Haleluya, puji Tuhan. Masih ada sore lagi nanti ya. Ya, siap mendengar isi hati Tuhan bisa lambaikan tangannya pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan semuanya ya. Oke, tema pesan Tuhan saat ini saya beri judul rancangan Tuhan versus rancangan kita. Mari dudukkan sama-sama. 1, 2, 3. Ayo ibadah CP kan ya. 1, 2, 3. Rancangan Tuhan, rancangan kita. Haleluya. Yuk kita baca Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8. Klik satu lagi PowerPoint-nya. Iya. Baca sama-sama ya, dengan suara yang lantang sampai minimal telinga kita sendiri mendengar suara kita. 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Haleluya. Ternyata teman-teman semua, firman Tuhan katakan rancangan kita itu enggak ada apa-apanya dengan rancangan Tuhan. Ya. Firman Tuhan katakan ayat yang ke-9, seperti tingginya langit dari bumi. Kita ada yang bisa mengukur tingginya langit dari bumi? Enggak ada yang bisa. Enggak ada yang bisa mengukur tingginya langit dari bumi. Jadi rancangan kita begitu enggak ada apa-apanya dibanding dengan rancangan Tuhan. Demikian juga jalan kita dibanding jalan Tuhan. Itu seperti tingginya langit dari bumi. Enggak ada apa-apanya. Tapi manusia kesusu sombong. Saya bisa, saya mampu. Seperti itu ya. Nah sekarang berbicara tentang judul khotbah pagi ini kan rancangan kita lawan rancangan Tuhan. Sekarang apa yang dimaksud dengan rancangan? Apa Vin? Dengar kata rancangan Vin. Kevin. Oke, bagus. Siapa lagi? Riko. Apa itu rancangan Riko? Sesuatu yang dipersiapkan. KBBI katakan rancangan itu rencana ya. Kan rancangan itu program atau desain seperti itu. Angel yang habis ulang tahun ini. Apa Angel? Rancangan atau apa Angel? Rencana, boleh ya. Rancangan adalah rencana konkret, rencana yang nyata untuk mencapai satu tujuan. Itu rancangan ya. Sekarang apa rancangan terbaru kita saat ini? Herrera, apa rancanganmu terbaru saat ini? Udah membuat rancangan-rancangan baru? Sudah? Asik ya, pasti ada. Apakah semua rancangan kita itu tergenapi? Coba saya pengen tahu, yang rancangan-rancangannya tergenapi bisa angkat tangan. Serius? Contohnya apa? Satu aja. Daniela. Oke. Masuk ya, tergenapi ya. Puji Tuhan ya. Haleluya. Kebanyakan di antara kita membuat rencana-rencana itu hampir sebagian besar enggak tergenapi. Ya, seringkali kita membuat rencana mau melanjutkan sekolah atau kuliah di mana, di kampus atau sekolah apa, dan ambil jurusan apa, seperti itu. Riko masuk kuliah ini ya? Masuk di mana?
UPH. Oke. Kita seringkali yang SMA mau masuk ke kampus mana, ke jurusan apa, tapi faktanya cita-citanya kepengen ngambil jurusan ini, rencananya ngambil jurusan ini di kampus yang ini, tapi ternyata meleset. Ya, ada yang rencana kuliah selesai 4 tahun, saya 4 tahun harus selesai. Bahkan kalau bisa 3,5 tahun selesai. Ternyata faktanya malah 6 tahun. Betul apa betul? Ya, meleset. Apalagi rencana ingin bekerja di bidang alat berat. Waduh, nyusul ke Abram. Waduh, ternyata dodolnya undi-undi. Ya, seperti itu. Apalagi contohnya, rencana mau menikah usia berapa gitu, asik. Ternyata sampai hari ini belum menikah. Iya enggak? Banyak yang seperti itu. Rencana mau menikah dengan siapa? Faktanya sama siapa coba? Ya kan? Meleset kabeh, meleset semua. Flashback ke belakang, saya ini juga dulu dari muda cita-cita punya istri yang minimal seimbang lah tingginya gitu. Tapi dari pacar pertama sampai pacar kesekian nggak ada yang tingginya sesuai dengan apa yang saya harapkan. Betul? Meleset. Teman saya punya teman dulu namanya saya panggil Cik Ratna gitu ya. Dia ngomong, iya An, dulu aku ini punya cita-cita suami yang tinggi, semampai gitu, kulitnya putih ya. Ternyata dapatnya ya ini, ya pendekar katanya. Tingginya kalah tinggi seperti itu. Banyak hal seperti itu. Ya. Kalau diceritakan panjang. Ya. Nah, sekarang mengapa? Mengapa rencana-rencana kita banyak yang tidak terjadi? Kenapa rencana-rencana yang udah kita susun dengan baik, kita merasa ini masuk ini, pasti masuk ini. Tapi ternyata enggak terjadi juga. Kenapa? Karena rencana kita jauh dari sempurna. Rencana kita tuh jauh dari sempurna. Itu jawabannya. Oh gitu ya, iya. Nah sekarang ada satu pribadi yang rencananya sempurna di alam semesta ini. Yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus rencananya sangat sempurna. Karena dia yang memiliki alam semesta yang menciptakan kita semua hari ini. Haleluya. Sekarang pertanyaannya bagaimana kita dapat mengenal rencananya yang sempurna? Dia kan Tuhan, segala Tuhan, gak bisa kita lihat. Gak bisa kita dengar suaranya. Bagaimana kita dapat mengenal rencananya yang sempurna tadi itu? Ya, yang pertama, yang pertama. Mengenal rencananya harus melalui doa. Kita baca Yakobus pasal 1 ayat yang kelima. Yakobus pasal 1 ayat yang kelima. Akan tetapi jika di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah dia memintanya kepada Allah. Cuman AYT ya. Hendaklah dia memintanya. Jadi hendaklah dia berdoa kepada Allah yang dengan murah hati memberi kepada semua orang tanpa mencela dan itu akan diberikan kepadanya. Kita seringkali merasa enggak didengar doa kita sama Tuhan karena kita enggak minta dengan benar. Firman Tuhan katakan, akan tetapi jika di antaramu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah dia memintanya kepada Allah yang dengan murah hati memberi kepada semua orang tanpa mencela dan itu akan diberikan kepadanya. Perhatikan, hanya dengan berdoa, hanya dengan tekun berdoa kita akan mendapatkan pengertian dan hikmat. Persoalannya hari ini kita kurang berdoa. Kalau berdoa 5 menit selesai, betul? Saya ajari sedikit, saya bagikan pengalaman saya. Begitu saya masuk kamar, saya tutup pintu, saya duduk, saya sapa. Selamat pagi Bapak, Tuhan Roh Kudus. Saya sapa dulu, selamat malam Bapa Tuhan Roh Kudus, berbicaralah hambamu mendengar. Saya diem. Di situ kita akan, tiba-tiba Roh Kudus akan berkata dan menyampaikan apa rencana-rencana Allah yang sempurna. Seringkali kita begitu berlutut berdoa, kita ngomong ngoceh. Sehingga 5 menit ya kehabisan bahan. Selesai, Tuhan berkati hambamu, berkati papa mama, berkati kakak, berkati adik, berkati sekolah, pekerjaanku, selesai. Tapi cobalah mulai hari ini, kalau berdoa itu, Tuhan berbicaralah, hambamu mendengar. Diam aja, nanti hikmat-hikmat akan muncul, teng terus. Lama-lama kita akan peka suara Tuhan. Ya, serius, praktekkan mulai hari ini. Berikutnya, ya, mengenal rencananya melalui firman-Nya. Ya, yang kedua, Mazmur 119 ayat 105.
Katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pada Yohanes 1:1, Yohanes pasal 1:1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Hari ini kita yang hidup di ujung kehidupan, di akhir zaman ini ibarat berjalan di dalam tempat yang sangat gelap. Firman Tuhan katakan manusia makin hari makin jahat. Hanya gara-gara uang 20.000 nyawa bisa melayang. Serius. Banyak kita bacakan beritanya. Jadi kita membutuhkan terang supaya jalan kita enggak tersandung dan jatuh. Dan firman Tuhan katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Firman Tuhan yang di tangan kalian itu adalah pelita bagi kaki kita. Makanya Alkitab itu harus kita renungkan siang dan malam supaya jalan kita diterangi. Kita enggak salah jalan, ya. Berikut yang ketiga, mengenal rencananya melalui ketaatan kita kepadanya. Setelah kita mengenal rencananya melalui doa, melalui firman-Nya, yang ketiga, kita dapat mengenal rencananya yang sempurna melalui ketaatan kita kepadanya. Kita bukan hanya taat kepada orang tua, tapi juga kepada Tuhan yang terlebih lagi, ya. Ulangan pasal 13 ayat yang keempat. Ulangan 13 ayat 4. Ya, versi mudah dibaca dikatakan, ikutilah Tuhan Allahmu, hormatilah Dia, taatilah perintahnya dan lakukan yang dikatakannya kepadamu. Layanilah Tuhan Allahmu dan jangan tinggalkan Dia. Kisah Rasul 5:29 katakan, Kisah Rasul 5 ayat 29, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kalau kita enggak taat kepada Tuhan, kita enggak taat kepada perintah-perintahnya, kita enggak akan pernah mengenal rencana Tuhan yang sempurna. Amin. Dibutuhkan ketaatan kita supaya kita kenal dan mengetahui, memahami rencana Tuhan yang sempurna. Haleluya. Jadi saya rangkum lagi, untuk mengenal rencana Tuhan yang sempurna tadi, penting bagi kita untuk menjalin hubungan yang baik, hubungan yang intim dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui doa, melalui perenungan firman Tuhan, dan kita hidup taat kepada semua perintahnya. Hanya dengan 3 cara ini kita akan mengenal Tuhan dengan baik. Sekarang, bagaimana respon yang benar saat rencana Tuhan tidak seperti rencana kita? Ya opo, ya. Bagaimana respon yang Tuhan harapkan ketika rencana Tuhan tidak seperti dengan rencana kita? Tadi kan judulnya rencana kita versus rencana Tuhan. Atau rencana Tuhan versus rencana kita. Mari kita baca Roma pasal 9 ayat yang ke-20 dan 21. Roma 9:20. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Seringkali kita membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk, kita semua ya, dapatkah yang dibentuk manusia ini berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? 21, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan satu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Kita enggak boleh membantah ketika rencana Tuhan tidak seperti rencana kita. Firman Tuhan katakan kita di mata Tuhan seperti tanah liat. Tanah liat itu terserah sang penjunan, mau dibentuk jadi kendil, mau dibentuk jadi celengan. Ada yang di rumah punya celengan dari tanah liat? Deso ya, sudah zaman dulu. Tapi ada kan dijual di pasar-pasar. Kalau celengannya sudah penuh, ditutuk, dipecah. Kita nggak bisa protes sama Tuhan kok saya nggak diciptakan jadi pendeta sih? Kok saya nggak diciptakan, nggak dibentuk jadi pengusaha yang pengusaha jalan tol atau apa gitu, kok seperti ini? Kita nggak bisa protes. Kita harus manut sama Tuhan. Tapi ketika kita diproses sebagai tanah liat, kita dibentuk jadi satu benda yang mulia maupun yang kurang mulia, itu sakit. Sakit. Firman Tuhan katakan ada yang dibentuk jadi barang yang mulia, mungkin dijualnya di mall kelas 1 dan harganya mahal. Tapi ada juga tanah liat yang dijual di pasar-pasar. Kendil buat tempat air yang harganya murah. Betul nggak? Kita nggak bisa protes melihat teman kita, temanku kok enak sih, papa mamanya konglomerat mau minta apapun dituruti, ke kampus naik kendaraan,
kendaraan mewah. Kok saya ke kampus naik sepeda motor butut seperti itu? Kita nggak bisa protes, ya. Jadi respon yang benar, yang pertama, selain kita nggak boleh protes, kita juga harus tetap bersyukur karena kita percaya bahwa semua rencananya pasti terbaik untuk kita. Amin. Yuk tepuk sebelah kanan kiri kita. Rencana Tuhan terbaik buat kamu, bro. Itu. Ya, yang ngantuk dijiwit, yang ngantuk. Haleluya. Kita baca Mazmur pasal 25 ayat 10. Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Buka ya, Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Selama kita berpegang pada perjanjian dan peringatannya, firman Tuhan katakan jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Luar biasa. Jalan Tuhan di atas, jauh di atas jalan-jalan kita. Nah sekarang dari tadi ngomong rencana Tuhan versus rencana kita. Rencana Tuhan yang sempurna. Apa sih rencana Allah bagi kita? Kita buka Yeremia pasal 29 ayat 11. Ayat hafalan kita ya. Yeremia 29 ayat 11 kita baca sama-sama lagi. 1, 2, 3. Sebab aku ini, kurang kompak. Ayo 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Jadi rancangan kita tidak bisa dibandingkan dengan rancangan Tuhan. Hati-hati ya, rancangan kita nggak bisa dibandingkan dengan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan jelas ya, damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan. Loh kok saya sempat ngalami ini ya, ngalami di lembah kekelaman. Itu bukan rancangan Tuhan. Seringkali itu karena kesalahan kita sendiri. Firman Tuhan jelas, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Orang dunia boleh mengatakan masa depan suram, tapi kita anak Tuhan selama kita hidup dalam kebenarannya, masa depan kita aman dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Sekarang contoh di Alkitab tentang ketidakselarasan rencana manusia dan Tuhan. Ya, tidak selarasnya rencana manusia dan Tuhan. Contoh di Alkitab siapa? Yusuf. Kehidupan Yusuf dari sumur kering ke istana Mesir. Ya. Dari sumur kering, Yusuf dimasukkan sumur kering kan, sampai ke istana Mesir. Saat Yusuf berusia 17 tahun, Yusuf menerima visi dari Tuhan melalui 2 mimpi. Bukan hanya sekali, tapi 2 mimpi. Mimpi yang pertama apa? Berkas-berkas gandumnya Yusuf itu berdiri tegak. Sementara 11 berkas gandumnya saudara-saudaranya sujud menyembah berkas gandumnya Yusuf. Itu mimpi pertama. Mimpi yang kedua, matahari, bulan, dan bintang menyembah Yusuf. Seringkali kita dapat mimpi sekali aja udah seneng ya. Yusuf dapat mimpi 2 kali. Namun perhatikan, setelah di usia 17 tahun Yusuf menerima 2 mimpi dari Tuhan. Kalau kita jadi Yusuf, wah pasti jadi pemimpin, jadi penguasa. Tapi ternyata berikutnya apa? Seolah-olah kehidupan Yusuf malah menjauh dari mimpinya. Betul? Hidupnya Yusuf malah nggak ada bau-baunya, nggak ada aroma-aroma dekat dengan mimpinya, nggak ada blas. Yang terjadi apa? Yusuf malah dimasukkan ke dalam sumur kering. Yusuf dijual kepada pedagang yang menuju ke Mesir. Berikutnya Yusuf menjadi asisten rumah tangga di rumah Potifar. Difitnah lagi sama istrinya Potifar. Sehingga masuk ke dalam penjara. Dan kalian tahu ceritanya 13 tahun proses Yusuf. Baru dia di umur 30 tahun Yusuf berdiri sebagai orang kedua di Mesir. Ada proses 13 tahun. Hari ini saya nggak tahu apa yang menjadi sumur kering kita. Mungkin kalian merasa masih muda, tapi orang muda pun banyak yang Tuhan izinkan masuk ke sumur-sumur kering. Betul? Saya nggak tahu apa yang sedang kita alami hari ini, tapi percayalah, sumur kering kita, kalau kita tetap hidup benar di hadapan Tuhan, kita akan dibawa Tuhan masuk ke istana Mesir. Dan itu 13 tahun, Pak, saya ada di sumur kering, betul, sudah setahun Pak, masih setahun.
Yusuf 13 tahun. Pak, saya sudah di sumur kering berapa lama? 2 tahun Pak, masih 2 tahun. Kurang 11 tahun kalau dibandingkan Yusuf. Tetap sabar dan hidup benar di hadapan Tuhan. Satu saat kita akan dibawa Tuhan dari sumur kering ke istana Mesir. Amin. Haleluya. Sabar sedikit, tunggu waktu Tuhan. Jangan mengeluh, jangan menggerutu. Ya, haleluya. Terus apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi rencananya tidak seperti rencana kita? Apa saja faktor-faktornya? Ada banyak faktor ya. Yang pertama, keterbatasan pengetahuan dan pemahaman kita. Manusia terbatas, Mazmur 139 ayat yang ke-6. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Perhatikan, betapa dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya Tuhan. Faktor pertama yang mempengaruhi rencana Tuhan tidak seperti rencana kita adalah karena keterbatasan pengetahuan dan pemahaman kita. Enggak nutut. Memang manusia berhasil membuat sesuatu yang spektakuler, saya sampaikan di ibadah pagi tadi. Hari ini Cina membuat matahari buatan, betul? 2021 kemarin diluncurkan. Bisa nyala 17 menit dengan suhu 70 juta derajat Celcius. Ya ampun. Itu 5 kali lebih panas dari matahari asli. Kok bisa? Matahari asli yang kita kepanasan tiap siang ya lari-lari supaya nggak gosong itu. Itu suhunya cuma 15 juta derajat Celcius. Matahari buatan Cina itu 70 juta derajat Celcius. Dan sudah berhasil diluncurkan 17 menit. Berikutnya Cina akan membuat bulan buatan untuk eksperimen gravitasi. Memang manusia bisa membuat seperti itu. Tapi perhatikan, tetap terbatas. Pengetahuan dan pemahaman kita tetap terbatas. Gak bisa dibandingkan dengan jalan dan rencana Tuhan. Itu yang menyebabkan rencana Allah gak sama dengan rencana kita. Yang kedua, faktor yang kedua apa? Dosa dan kejahatan. Galatia pasal 5 ayat 17 katakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Dosa dan kejahatan tuh roh dan daging itu bertentangan. Maka nih, setiap kali niat poso loh, kok banyak yang neraktir di kantin. Lek gak poso gak ono sing neraktir ki heran. Lah posone tanggal 6. Jadi banyak yang neraktir kemunggu. Ya enggak? Saya pribadi juga ngalamin. Duh, kalau pas poso kok banyak yang ngajak makan. Kalau enggak puasa, sepi. Daging dan roh itu enggak bertolak belakang. Seringkali kita mau melakukan sesuatu yang baik, tapi yang kita kerjakan yang enggak baik. Pengennya baca Alkitab, tak nonton YouTube. Nonton sebentar, lama-lama ganti channel, suwe-suwe 2 jam ya. Begitu 2 jam mata sudah ngantuk baca kitab, besok aja wis baca kitabnya. Ya enggak, awalnya pengen baca Alkitab, tapi kalah sama TikTokan. Scroll, lah TikTok di scroll ke atas ya enggak ada enteknya, enggak ada habisnya, betul, ngini jempolnya. Haleluya, enggak ada habisnya, tapi kalau suruh baca Alkitab ngantuk, sebentar aja ngantuk. Haleluya. Ini loh. Dosa dan kejahatan kita yang membuat rencana Tuhan itu enggak seperti rencana kita. Ya. Berikutnya yang ketiga apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi rencananya tidak seperti rencana kita. Yang ketiga, keinginan egois dan nafsu manusia. Keinginan egois dan nafsu manusia. Roma pasal 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan sendiri. 2, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. 3, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Manusia itu egois. Manusia itu penuh nafsu, kemaruk, greedy. Ya, itu yang menyebabkan rencana kita jauh dengan rencana Tuhan. Dalam semua bidang kehidupan, jangan egois, jangan keburu nafsu. Ukurannya adalah rasa cukup. Termasuk ketika saya trading saham, wih cuan 5%. Waduh,
Tahan, pengen 10%. 10% tahan lagi 10%. Nanti besok naik lagi ya, pengen 15%. Begitu bursa closing besok naik langsung terjun bebas. Ukurannya adalah rasa puas kita. Kita nggak boleh greedy, nggak boleh tamak, nggak boleh egois. Haleluya. Ya, sekarang yang keempat. Faktor yang keempat adalah waktu dan dimensi. Waktu dan dimensi. Ini adalah faktor yang juga mempengaruhi sehingga rencana Tuhan selalu gak sama dengan rencana kita. 2 Petrus pasal 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi, di hadapan Tuhan, bagi Tuhan satu hari, tapi bagi manusia 1000 tahun. Itu yang menyebabkan di surga 1 detik itu di bumi bisa puluhan tahun. Ada perbedaan waktu dan dimensi antara bumi dengan surga. Seperti itu. Nanti sore saya akan singgung. Itu yang menyebabkan mengapa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Firman Tuhan katakan, hari ini juga engkau akan mati. Tetapi faktanya Adam dan Hawa enggak mati. Dikatakan Adam meninggal umur berapa? Guru sekolah minggu 900? Ada ingat? Berapa, Vin? Lupa juga ini. Adam meninggal umur 900 sekian, saudara. Karena firman Tuhan ngomong, hari ini juga engkau akan mati. Tapi hari ini harinya Tuhan. Sehingga umurnya Adam pun juga 900 sekian. Itu loh. Ya, ada perbedaan waktu dan dimensi antara bumi dan surga. Seperti itu. Sekarang mengapa rencana dan jalan Tuhan lebih tinggi dan baik dari rencana dan jalan kita? Ada 3 poin di sini. Yang pertama, Tuhan kita sempurna. Matius pasal 5 ayat yang ke-48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kita terbatas dan jauh dari sempurna, tetapi kita bersyukur punya Tuhan yang sempurna. Itu yang menyebabkan rencana dan jalan Tuhan selalu lebih tinggi dan jauh lebih baik dari rencana kita. Yang kedua, alasan yang kedua, mengapa? Karena kebijaksanaannya tidak terhingga. Kebijaksanaan Tuhan gak terukur, saudara. Kita baca, Mazmur 147 ayat yang kelima. Bersalah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan kebijaksanaannya, understanding, pengertian tak terhingga. Hikmat kita, kebijaksanaan kita sangat terbatas. Gak bisa mikir, gak nutut, tetapi kebijaksanaan Tuhan tak terhingga. Yang ketiga, mengapa rencana dan jalan Tuhan lebih tinggi dan baik dari rencana dan jalan kita? Yang ketiga, karena kasih dan setianya abadi. Mazmur 89 ayat 2. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Kalau kasih dan kesetiaan kita terbatas enggak? Sangat terbatas. Kasih dan setia orang tua kita terbatas enggak? Terbatas. Ketika orang tua kita sudah lemah, sudah umur 60 lebih, 70, bahkan umur 80 tahun. Kasih dan setia orang tua kita terbatas karena tenaga dan usia. Kita bersyukur punya Tuhan. Kasih dan setia tidak terbatas dan abadi. Amin. Kasih setia suami dan istri terbatas. Ketika rasa cinta hilang, kalau ditanya orang, gimana Pak? Sudah berapa tahun pernikahan? Udah 25 tahun Pak. Udah kawin perak. Terus gimana? Ya seperti adik saya ini. Rasa cintanya hilang jadi persaudaraan. Seperti itu. Kasih setianya suami dan istri terbatas. Kasih setia anak kepada orang tua juga sangat terbatas. Banyak kita baca dan jumpai ketika hidupnya diberkati, terus lupa dengan orang tuanya. Ya. Lupa. Seperti itu. Tapi kita bersyukur kasih dan setia Tuhan Yesus Kristus abadi. Haleluya. Mari orang-orang muda sentro yang dikasih Tuhan, pesan Tuhan sangat jelas saat ini. Kita hanya akan mengenal rencananya melalui doa, perenungan firman-Nya, dan hidup taat kepada semua perintahnya. Ya, kita saat kita mengenal rencananya, maka kita tidak akan protes dan kita akan tetap bersyukur sekalipun rencananya tidak seperti dengan rencana kita. Amin. Haleluya. Sebagai ayat penutup, kita baca Roma pasal 8 ayat 32. Kita baca sama-sama.
Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32. Yang sudah ketemu katakan amin. 1, 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Hari ini apa yang sedang menjadi kebutuhan kita? Percayalah, sabar sedikit waktu lagi, Tuhan pasti genapi. Amin. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Tuhan Yesus Kristus diutus ke bumi untuk mati buat kita. Bagaimana mungkin Allah tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Anaknya yang tunggal aja diberikan, apalagi cuma motor yang kita minta. Anak tunggalnya aja diberikan, apalagi cuma pekerjaan yang kita butuhkan. Pasti Tuhan sediakan. Pasangan hidup, wah apalagi pasangan hidup, percayalah. Jangan kesusu diobral dulu, ya. Tahan diri, sabar, tunggu waktu Tuhan. Karena pasti Tuhan kirimkan pasangan hidup yang terbaik dan sepadan buat kita. Wong anak tunggalnya aja diberikan, ya. Apalagi yang sedang kita butuhkan. Yuk kita bangkit berdiri, tim PAB bisa maju ke depan. Kita akan nyanyikan satu lagu, Walau Ku Tak Dapat Melihat. Kalian masih ingat lagu ini kemarin waktu saya duduk di belakang udah dinyanyikan sama Dinda? Perhatikan, masih ingat kesaksiannya juga? Kesaksiannya Dinda? Sekalipun pekerjaan yang diberikan Tuhan hari ini gak cocok dengan yang diharapkan Dinda. Tetapi bagaimana Dinda tetap belajar percaya waktu Tuhan. Amin. Itu pekerjaan ya. Ya, masih banyak hal lain yang mungkin gak sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi percaya, itu yang terbaik buat kita saat ini. Lagu ini adalah lagu yang dilantunkan oleh Gracia Epipania, gadis kelahiran 4 Februari 2006. Jadi hari ini umurnya 17 tahun. Ada yang 17 tahun di sini? Coba pengen tahu saya. Ona, ya kurang lebih seperti Ona lah ya. Hari ini, ya. Dia lahir dengan bola mata yang berselaput putih. Dan dia harus rela menerima kondisi tanpa indera penglihatan itu. Dan itu tertuang dalam lagu ini. Bisa bayangkan gak? Lahir sudah berselaput putih bola matanya, kornea matanya. Gak bisa lihat dari lahir. Gak bisa melihat dunia. Gak bisa menikmati indahnya dunia. Tapi dia tuangkan isi hatinya dalam lagu ini. Kita masih punya 2 mata yang sempurna. Amin. Bersyukur gak? Bersyukur gak? Mau kornea mata kita diberikan ke Gracia? Ada yang mau? Coba satu aja. Diberikan ke Gracia. Gak ada yang mau. Jadi bersyukurlah hari ini. Sudah diberikan tubuh yang sempurna. Dari ujung kepala sampai ujung rambut, tetap bersyukur. Ya, haleluya. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku. Amin. Percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahmu. Amin, amin. Haleluya. Walau ku tak dapat berharap, Yes. atas kenyataan hidupku,
hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh pujikan dari awal. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rencana-Mu bagiku adalah yang terbaik. Amin. Haleluya. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Haleluya. Yesus Tuhan. Walau ku tak dapat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Buka mata sebentar, lihat ke depan. Saya pun yang menyampaikan firman Tuhan ini siang hari ini juga banyak mengalami sumur-sumur kering. Ada banyak proses Tuhan yang harus saya lewati. Tapi bagian kita harus tetap percaya rancangan Tuhan yang terbaik buat setiap kita. Hari ini bersyukur yang masih punya orang tua komplit. Saya sejak usia 12 tahun menjadi anak yatim. Sayangi ayahmu, hormati orang tuamu, kasih mereka, taati mereka. Jangan pernah merasa Tuhan, ayahku kok hitam, jelek, pendek lagi. Jangan. Tuhan, ibuku, mamaku kok seperti ini, gendut, pendek. Jangan pernah berpikir seperti itu. Ada banyak orang di luar sana yang tidak punya orang tua lengkap seperti saya. Haleluya. Saya akan berdoa buat setiap kita yang hari ini sedang di sumur-sumur kering, yang hari ini merasa sedang di sumur kering, yang sedang diproses Tuhan. Letakkan tanganmu di dada. Saya akan berdoa sebelum kita menikmati perjamuan kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Haleluya, 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 haleluya. Sambil tangan di dada kita naikkan pujian ini. Walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan Yesus. Hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau
kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Lebih sungguh lagi, haleluya. Yesus Tuhan. Tak dapat melihat semua rencanamu, namun hatiku tetap memandang padamu. Amin, haleluya. Kau tuntun langkahku, Yesus Tuhan, kami mengasihi-Mu. atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu dan hamba berdoa buat tangan-tangan yang ada di dada masing-masing, yang hari ini sedang ada di sumur kering. Hamba-Mu percaya Tuhan Yesus yang disembah Yusuf adalah Tuhan yang sama yang kami sembah hari ini, yang kuasanya tidak pernah berubah. Engkaulah Alfa dan Omega. Hari ini pun kami percaya ketika kami ada di sumur kering, satu saat nanti Tuhan akan bawa kami sampai ke istana Mesir. Haleluya, haleluya. Tambahkan iman kami kepadamu Tuhan. Buat tangan-tangan yang menempel di dada, tambahkan iman percaya mereka kepadamu Tuhan, supaya mereka tetap kuat sekalipun hari ini sedang di sumur kering. Buat mereka mengerti rencanamu, bahwa rencana Tuhan ada yang sempurna buat setiap kami. Rancangan yang selalu penuh dengan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan harapan Bapa. Terpujilah namamu Tuhan, terima kasih. Kami bangga punya Allah yang besar seperti-Mu. Sebentar kami bersyukur lebih lagi kalau Tuhan izinkan kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Urapi kami Tuhan, urapi kami. Sebentar kami mau menikmati perjamuan kudus-Mu. Haleluya. Mari kita siapkan hosti dengan tangan kanan kita dan kita angkat tinggi-tinggi. Haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kiranya perjamuan kudus yang hari ini senantiasa mengingatkan kami akan karya terbesar-Mu di kayu salib Tuhan. Sehingga kami tidak akan hidup main-main dalam dosa lagi. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Tuhan mengucap syukur atasnya. Tuhan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Orang-orang muda yang diberkati Tuhan, percayalah dengan imanmu bahwa ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus mari kita makan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih buat tubuh-Mu Tuhan. Sebentar kami akan bersekutu dengan darah-Mu. Haleluya. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur dengan tangan kanan kita. Terpujilah nama-Mu, terima kasih. Demikian juga Tuhan mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Orang-orang muda yang dicintai Tuhan, percayalah dengan imanmu bahwa ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Walau ku tak dapat mari kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan, segala Tuhan. Semua rencana Kita serahkan semua rencana kita kepada Tuhan. namun hatiku Yes. tetap memandang padamu. Amin. Kau tuntun langkahku, Oh, haleluya. Walau ku tak dapat
memandang padamu. Sekali lagi dengan lebih sungguh, haleluya. Dengan iman katakan, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah. haleluya. Terima kasih Tuhan. Walau ku tak dapat berharap selepas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk. Namun hatiku tetap. Namun hatiku Tetap memandang padamu. Kau ada untuk. Sekali lagi, haleluya. namun Hatiku tetap memandang padamu. Yes, haleluya. Kau ada untukku. Yang diberkati berikan tepuk tangan sorak-sorai, haleluya. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Siang hari ini kami diberkati lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami belajar percaya mulai siang hari ini. Sekalipun rencana kami tidak sama dengan rencana-Mu, kami tidak akan protes dan kami tetap percaya bahwa rencana Tuhan yang terbaik buat setiap kami. Kami letakkan masa depan kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Pekerjaan, sekolah, pasangan hidup, semua ada di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan pasangan hidup yang sepadan, yang terbaik buat setiap kami, yang seiman dan seamin juga Bapak. Terima kasih Tuhan, pekerjaan juga Tuhan sanggup memberikan yang terbaik buat setiap kami. Sekolah, kuliah juga Tuhan akan memberikan yang terbaik buat setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati, sama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan saudara-saudara buat Tuhan, haleluya.